Oke smart people, kalau kita kemarin sudah membahas tentang obat-obat yang ada di sini, dari mulai Amistartop, insektisida Endur, pupuk nutrisi organik dan hormon cair, beserta klorotanil pada budidaya kubis, yang bisa membantu mengurangi, mencegah, dan mengobati penyakit akar gada pada budidaya kubis, selain dari tujuan utama mereka yaitu membasmi antraknos, hama, bukan hama tapi penyakit trotol, karat, dan lain sebagainya. Nah, itu perakatnya. Selang beberapa hari sekarang kita lakukan ulang. Dan sekarang kita akan lihat hasilnya. Tapi sebelum itu saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan masih di seputar pertanian. Hari ini saya melakukan tindak lanjut dari proses budidaya kubis yang telah saya upload. Dan kemungkinan di sini akan saya review sedetil mungkin, sejelas mungkin, sampai akhir masa panen. Seperti yang saya katakan di awal video, hari ini kita akan melihat proses atau hasil pengaplikasian fungisida dan insektisida Amistartop dan Endur pada budidaya kubis yang beberapa hari sebelumnya sudah kita lakukan untuk mengendalikan penyakit dan hama yang terdapat. Apakah efektif atau tidak, sekarang kita lihat hasilnya sambil melakukan proses selanjutnya, yaitu pemberian pupuk kandang pada budidaya kubis. Tuh, sedang dilakukan pembersihan dari gulma yang bertebaran dengan menggunakan tangan. Nah, ini hasil pengaplikasian fungisida berbahan aktif dipekonazol dan azoxystrobin untuk sistemiknya, dan untuk kontaknya pemakaian klorotanil. Nah, kedua bahan aktif itu atau ketiga bahan aktif itu, maksudnya kedua jenis pestisida itu bisa mengurangi penyakit akar gada pada budidaya kubis. Nah, kalau kemarin hasilnya seperti ini, nah, nggak kelihatan tuh. Ini Phytophthora, ini trotol atau hama bulu puyuh atau juga bisa disebut karat. Alhamdulillah sekarang sudah kering. Ini juga sudah kering. Nah, itu artinya pemakaian pestisidanya cukup tepat. Ulatnya sudah mulai tidak ada. Nah, dilakukan pembersihan, hasilnya seperti ini. Jadi si rumput-rumput ini kita biarkan di sini, nanti akan jadi pupuk organik alami. Lalu kita tambahkan pupuk tuh. Tuh, pupuk sudah mulai tersedia. Nah, dan ini yang saya maksud dengan pupuk berjenis pupuk kandang baterai atau pupuk baterai, di mana kandungan si pupuk baterai ini murni 100% kotoran ayam. Jadi tidak tercampur dengan gabah atau bulir-bulir cangkang padi. Nah, ini seperti inilah. Nanti kita akan aplikasikan di sini. Sudah mulai dilakukan pemupukan karena penyemprotan sudah selesai. Nah, sambil dilakukan pembersihan dari gulma-gulma yang bertebaran. Nah, kenapa saya selalu
menekankan awasi, kenali, dan cermati. Salah satunya seperti ini yang saya maksud. Enjoy momen, nikmati step by step, langkah demi langkahnya untuk posisi bertani, di mana dunia pertanian itu unik. Kita tidak bisa serta-merta menentukan jenis penyakit hama yang akan datang, jenis pupuk apa yang kita tentukan, tapi bisa ditentukan dengan hanya melihat posisi dan kondisi tanaman dengan penilaian riwayat ke belakang, cuaca, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, perkara modal itu bisa dipikirkan belakangan. Tuh, sambil dilakukan pembersihan. Dan salah satu bentuk atau bukti dari perkataan saya adalah pemberian pupuk kandang berjenis baterai ini. Nah, alasannya cukup sederhana, karena sekarang sudah masuk bulan 4, di mana bulan 4 itu kemarau sudah mulai ada, di mana intensitas hujan sudah mulai berkurang. Hanya saja hujannya itu lebat dan besar-besar. Nah, tuh sudah dilakukan pengaplikasian. Nanti kita lakukan penimbunan. Nah, ingat smart people, ini hanya salah satu cara dan teknik budidaya kubis. Masih ada banyak sekali teori dan cara. Metode bergantung pada orang, pada kondisi finansial, kondisi situasi di mana kita dihadapkan dalam berbagai hal, baik itu keadaan pekerjaan, permodalan, dan lain sebagainya. Tuh. Jangan terlalu mendramatisir dunia pertanian lah. Saya bilang kenapa? Karena unik pertanian itu. Kita hanya bisa mampu menganalisa dan menentukan apa yang akan datang dan apa yang pergi itu oleh jam terbang, pengalaman. Nah, ingat, yang penting itu kita lakukan apa yang menjadi tujuan dan niat kita. Tuh. Nah, nantinya kurang lebih 1 minggu dari sekarang, 1-2 minggu, kita lakukan pemberian NPK. Nah, saya masih belum tahu NPK apa yang saya akan berikan, tapi saya masih menganalisa dulu, awasi, kenali, dan cermati dulu. Ya, untuk dosisnya itu 1-2 kepal itu lebih dari kata cukup untuk pengaplikasian pupuk kandang berjenis baterai ini. Nah, secara hitung-hitungan ekonomi sih mahal, karena 1 karung pupuk baterai ini 20.000, belum lagi ongkos operasional dari pinggir jalan sampai ke kebun, atau ongkos kuli panggul si pupuk pertanian tersebut. Kalau panggul, kalau pakai motor ya berapa ribu per karung, semacam itulah. Kalau saya hitung-hitung sampai ke kebun itu 25.000, belum lagi operasional pengaplikasian di lapangan. Tapi secara teori, hitung-hitungan praktek di lapangan, untuk pemakaian pupuk baterai ini itu terbilang irit, di mana untuk luas lahan 25 tumbak saja, atau setara 1 patok, atau setara juga luas total lahan 350 kurang lebih, itu cukup memakai 10 karung. Jadi secara hitung-hitungan, konsentrasi itu irit.
semacam pemakaian pupuk Ponska bersubsidi sama NPK non subsidi, baik itu Loying, Yara, Merauke dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah secara hitung-hitungan. Tapi bisa juga disesuaikan dengan kondisi finansial, modal. Nah, untuk pemakaian si pupuk baterai ini. Nah, tentang alasan kenapa saya tidak memakai herbisida boral pada budidaya kubis ini, karena lahannya sedikit. Nah, dimana jumlah tenaga kerja yang saya punya itu lebih dari kata cukup untuk membersihkan si gulma-gulma yang terdapat pada kubis yang saya budidayakan ini. Jadi, pengaplikasian herbisida pada setiap budidaya itu hanya sebagai alternatif di mana jumlah tenaga kerja kurang, pekerjaan yang semakin banyak, jadi istilahnya waktunya mepet, itu hanya alternatif saja untuk menekan. Nah, kalau seperti kondisi sekarang tidak saya lakukan. Tuh, kondisinya sudah seperti ini sekarang. Usianya kurang lebih 1 bulan. Nah, alhamdulillah tanamannya sehat-sehat, tidak kurang satu apapun. Hanya saja terkendala kemarin terbengkalai karena kesibukan pribadi. Saya sudah jelaskan, walaupun ala kadarnya. Nah, ini juga bukti dari hasil pengaplikasian pupuk nutrisi dan hormon cair Engilo, ada di awal video. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Semoga selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload.